Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan ke-12 ya untuk mata kuliah praktikum perpajakan, di mana kali ini kita akan melanjutkan lagi ringkasan yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Memang untuk beberapa pertemuan berikutnya juga masih tentang ringkasan ya. Namun walaupun ini hanya ringkasan dari apa perhitungan yang sudah kita kerjakan sebelumnya, namun harus Ibu jelaskan lagi ya, takutnya nanti ada kesalahan dalam penginputan. Namun sambil mengerjakan, Ibu selalu ingatkan untuk tetap memeriksa dan eh, melihat lagi eh, perhitungan yang sudah kita kerjakan pada perhitungan sebelumnya, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ada miss ataupun kesalahan input seperti itu ya. Jadi kita saling koreksi saja ya, karena memang apa namanya penom bukan penomor ya, angkanya cukup banyak ya. Takutnya salah ketik ataupun apa nanti saling pemberitahuan aja, saling memberitahu dan bisa dikomen di kolom komentar. Nanti kita akan perbaiki dan tinjau secara bersama-sama seperti itu. Baik, untuk kali ini kita akan lanjut ini ke bagian berikutnya. Masih tentang ringkasan. Kalau kemarin itu tentang ringkasan dari PPH pasal 21 dan 26 ya. Baik itu untuk pegawai tetap, tenaga kerja lepas, peserta kegiatan, anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai, bukan pegawai penerima penghasilan, tidak berkesinambungan, penerima honorarium dari wajib pajak luar negeri, penerima uang pesangon, wajib pajak luar negeri, dan lain-lain lah ya. Seperti itu dari kita kerjakan di halaman 20 dan 21. Nah, kali ini kita akan mengerjakan ringkasan penerimaan penghasilan, penghasilan bruto, dan penghasilan PPh pasal 23 dan 26 yang dipotong masa pajak bulan Agustus 2023. Nah, di sini kita akan lanjut untuk sorry ya, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 serta ringkasan penerimaan penghasilan, penghasilan bruto, dan PPh pasal 4 ayat 2 atau final yang dipotong pada bulan Agustus tahun 2023. Baiklah, untuk itu Ibu akan segera share saja untuk format penginputannya dan akan Ibu jelaskan berikut ya. Nah, ini part yang sudah Ibu benarkan ya. Maksudnya karena memang ada bagian-bagian tertentu kan yang kita tinjau ulang ternyata ini perhitungannya salah seperti itu. Nah, ini adalah ringkasan penerima penghasilan bruto ya. Dan PPh pasal 23 atau 26 yang dipotong pada masa pajak Agustus 2023. Nah, untuk ini sendiri sebenarnya kita bisa merujuk pada halaman 19 karena ini termasuk dari perhitungan yang di halaman 19 ya kalau di buku kertas kerja kita seperti itu. Jadi kalian bisa merujuk ke halaman tersebut. Di sini ada PPh pasal 23 ya. PPh pasal 23 ini ada KAP Kurniawan, Ibu akan ini ya. Di sini ada KAP. Kita lihat fokusnya di bagian ini ya. PPh 23, 26 sama 20 pasal PPh final pasal 4 ayat 2 seperti itu. Nah, untuk PPh pasal 23, 26, 24 sendiri ini kalian bisa sekali lagi terangkan bahwa ini bisa kalian lihat atau kalian tinjau pada halaman 19 di buku modul ya. Jadi ini semuanya sudah ada dan sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya dan ini hanya ringkasan saja. Namun walaupun ringkasan kita tetap harus fokus ya, takutnya nanti ada salah penginputan seperti itu. Nah, ini fokusnya pada PPh pasal 23, 26 dan 24. Kita lihat di sini ada save KAP Kurniawan, jasa konsultan, CV Mekanika Raya, jasa perawatan mesin, lalu ada ini ya, PO-nya nyaman ya, sewa kendaraan, ada CV Adversindo,
hadiah penghargaan, ada PT Mandala, bunga pinjaman. Nah, ini semuanya kan nanti kita pindahkan pada bagian yang ini. Kita lihat ya di sini untuk KP Kurniawan sendiri penghasilan brutonya 15 juta ya. Ini kita pindahkan dari yang ini nah. Nah, ini nak ya, cuma penghasilannya tinggal dipindahkan aja. Untuk CV mekanika itu 39 juta, CV nyaman itu 3.100.000, untuk CV Versindo itu 7 juta, untuk PT Mandala itu 3.500.000, dan PPh yang dipotong itu kita sesuaikan saja ya. Di sini ada 300, 762, 1.050, dan 525. Pindahkan, subtotalnya kita totalkan. Untuk yang PPh pasal 23 itu 67.600.000. Untuk PPh yang dipotong untuk PPh pasal 23 sendiri itu adalah 2.717.000. Nah, untuk PPh pasal 26 ini ada prudensial ya. Di sini kita lihat ada prudensial. Sorry ya. Prudensial di sini dia preminya itu 10%. Oh, yang ini ya. Oh ya ini. Ini ya, sorry sorry. Ini paling bawah ini jadi bukan kelihatan. Ini prudensial life ya untuk penghasilan brutonya sendiri atau penghasilannya itu 67.500.000 rupiah. Kita pindahkan ke bagian rangkuman dan untuk PPh pasal 26 itu sendiri adalah 10%, jadinya 6.750. Nah, ini kita totalkan jadi subtotalnya sama ya, karena nggak ada tambahan lagi ya. 6.750 sama 67.500 dan 6.750. Ini udah kita tambahkan. Jadi sini tinggal kita tambahkan semua subtotalnya, yaitu jadinya untuk penghasilan bruto 135.100.000. Untuk PPh yang dipotong 2.717.000 dan 6.750, jatuhnya 9.467.000. Nah, setelah ini kita selesai untuk PPh pasal 23 dan 26 yang dipotong pada masa pajak Agustus 2023. Silakan kalian kerjakan dan kalian salin sambil kalian lihat lagi benar apa enggak penulisan dan totalannya, sehingga kalian bisa mengkoreksi apakah udah benar atau belum. Kalau udah benar ya alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ke part berikutnya yaitu ringkasan penerimaan penghasilan bruto PPh pasal 4 ayat 2 final yang dipotong pada bulan Agustus 2023. Nah, untuk yang final sendiri kita fokus pada PPh pasal 4 ayat 2 ini nak ya. Ini di bagian part yang final ini ada Rifda Salsabila, ada dividen, ada PT Senturi sewa showroom, sama ada Vina Dewantara hadiah undian. Kita pindahkan. Rifda penghasilan brutonya 4 juta, CV Senturi 5.100.000, Davina Dewantara 20.200.000, sehingga PPh yang dipotong adalah si Rifda dapat 400.000, PT Senturi 510.000, dan Davina Dewantara 2.550.000. Nah, setelah ini dipotong dan ditotal, jadi penghasilan brutonya adalah 19.300.000 dan PPh potongnya 3.460.000. Oke, sampai di sini kita sudah selesai untuk ringkasan penerimaan penghasilan, penghasilan bruto dan PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong bulan Agustus 2023. Nah, ini silakan disalin dengan rapi dan bagus sambil di cross check atau ada nggak yang salah atau benar atau ada yang keliru dalam penulisan, tapi Ibu rasa ini udah sama ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita sampaikan di sini aja dulu ya, karena untuk pertemuan berikutnya masih ada tentang ringkasan lagi. Namun perhitungannya agak sedikit apa namanya panjang, maka nanti akan Ibu persiapkan terlebih dahulu sehingga nanti bisa apa namanya bisa dijelaskan dengan mudah.
Dan untuk Ibu ingatkan kemungkinan di pertemuan berikutnya itu adalah pertemuan ke-13 ya. Itu kita nanti apa namanya kumpul modul ya di pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14-nya itu kita nanti akan ada kuis ya. Jadi silakan persiapkan modul kalian kalau bisa segera dikerjakan ya. Nanti pengumpulan modul kemungkinan secara online dulu. Nanti waktu kita ketemu secara offline nanti akan di dikoreksi lagi secara offline ya. Dan untuk pertemuan ke-14-nya nanti kita ada kuis, satu kuis ya. Jadi untuk itu Ibu tutup dan Ibu pamit pada perjumpaan kali ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa. Selamat pagi semuanya. Selamat siang. Untuk itu eh, Ibu juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya. Itu sampai jumpa lagi dan sehat selalu.